kesempatan diberikan kepada kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami dengan judul alat dan teknik Enterprise Risk Management. Saya Melisi selaku moderator dan teman-teman saya yang akan memaparkan materinya. Langsung saja saya persilakan kepada pembawa materi. Baik, untuk materi pertama yang dimana itu tentang latar belakang, di mana dalam dunia bisnis yang kompleks dan penuh ketidakpastian, organisasi menghadapi berbagai risiko, baik dari faktor internal seperti kelemahan manajemen maupun faktor eksternal seperti regulasi, persaingan global, dan dinamika pasar. Untuk mengolah hal tersebut diperlukan pendekatan sistematis melalui Enterprise Management atau ERM. Oleh karena itu, pemahaman mengenai alat dan teknik ERM mulai dari perangkat lunak, perangkat kerja, teknik dan risiko hingga studi penerapannya sangat penting dipelajari baik dari sisi teori maupun praktik. Enterprise Risk Management atau ERM. Jadi alat-alat ERM itu adalah suatu solusi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu organisasi. Nah, adapun alatnya itu ada 15, alat atau solusinya itu ada 15. Yang pertama salah satu perangkat lunak manajemen risiko terbaik yang membantu tim dalam identifikasi, mitigasi, dan manajemen risiko. Yang ke-10 ada fungsi standar, di mana ada beberapa fitur. Yang pertama, alur kerja otomatis, program manajemen risiko yang dapat diskalakan, laporan dan dashboard yang dapat disesuaikan, visual quantity. Ya, yang ke-12 ada SAP management, 13 ada software, 14 debit yang dimana ada menjadi kolaborasi dalam manajemen risiko. Metode yang tidak menggunakan angka, rumus atau data statistik, melainkan berdasarkan penilaian subjektif dari pengalaman, opini, diskusi maupun persepsi. Apa itu dari yang dari kualitatif? Iya, dia masuk di dalam daftar yang mana? Metrik risiko ini ada 4. Daftar risiko, daftar Brown, daftar risiko, ada semua. Apa ya metrik? Ada dua pilihan. Tadi kita katakan dulu risiko mana yang kecil dampaknya kepada kita. Seperti itu deh ya. Teknik kuantitatif digunakan ketika kemungkinan investasi atau proyek mencapai tujuannya dalam waktu dan anggaran diperlukan. Biasanya untuk otorisasi anggaran dan verifikasi status proyek kepada dewan direksi. Teknik kuantitatif terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada mohon keputusan, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan nilai yang diharapkan untuk setiap pilihan yang merupakan jumlah dari probabilitas dan nilai tertinggi. Teknik pengambilan keputusan kan? Keputusan. Jadi rantingnya itu adalah keputusannya. Alat itu kita menganalisis, mengembangkan jawaban dia seperti itu dan membandingkan pendapat dia dengan pendapat teman yang lain seperti itu. Jadi hanya menganalisis, makanya hanya paling 3 atau 5 karena pertanyaannya banyak. Kalau kuanti tidak, kuesioner yang kita bagikan. Jawaban itu hanya ada setuju, netral, jadi mereka tidak boleh keluar dari lingkaran pertanyaan itu. Kalau kuali mereka bisa menjawab sesuai dengan apa yang mereka rasakan pada hari itu. Nah kalau ibu orang kuali, ibu udah suka kuali. Karena apa? Pendapat orang itu deh, mungkin moodnya hari ini bagus, bagus